Halo sobat investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini saya akan bahas tentang hari pertama IPO-nya PGEO, jadi pencatatan perdana saham Pertamina Geothermal Energi. Retail digocek sadis sama bandar, bayangin. Kita yang pegang PGEO beli di harga 875, terus harganya turun minus 1%, 2%, 3%, 4%, sampai hampir ARB. Ya kalau misalkan cuma ikut-ikut orang pasti udah 4% udah worry tuh, wah jangan-jangan besok turun lagi. Kalau worry yang terjadi apa? Panic selling. Waduh, jual ah, sebelum ruginya makin parah gitu kan. Nah, coba kita lihat deh, yang menarik kita coba lihat grafik perdagangan hari ini untuk PGEO. Nah, ini menarik banget nih, kalau kita lihat ambil dari Stockbit. Ini PGEO jam pertama buka itu dia 875, terus kemudian turun lagi ke 860. Nggak lama kemudian, nggak nyampe 1 jam itu udah turun sampai ke 830, 820, kemudian naik lagi 830, turun lagi, naik turun, angkanya ya paling paling tinggi 835, habis itu turun sampai 815. Ini 815 sampai 820 itu hampir-hampir menyentuh batas ARB, gitu ya. Nah, sampai akhirnya ditutup bursa nih sekitar jam jam 12 tutup bursa. Ini berita-berita negatifnya udah banyak banget nih. Contoh ya, kita lihat ambil yang jam-jamnya jam-jam siang deh, setelah makan siang nih, 13. Eee, nih, saham Pertamina Geothermal ambrol, harapan pahala pupus. Wah, katanya pupus. Resmi melantai di BEI, Pertamina Geothermal langsung longsor. Terus disambut aksi jual, saham Pertamina Geothermal drop 4%, ini jam 9. Sampai jam berikutnya hampir ARB gitu ya. Nah, kalau gini, saya akan mulai dengan satu cerita nih teman-teman ya. Jadi sebelum masuk, saya akan mulai dengan satu cerita. Misalkan, jadi cerita gini, ada seorang laki-laki, dia dapat warisan jam bagus dari ayahnya. Suatu saat laki-laki ini pergi ke toko. Di toko ada paman penjual jam, jadi penjualnya itu juga menerima dia membeli jam-jam bekas gitu ya. Nah, sang anak ini datang ke toko terus dia bilang, "Paman, saya mau jual dong jam ini." Pamannya lihat, "Wah, kamu mau jual harga berapa?" Anaknya bilang, "Ya, saya mau jual harganya, 2 juta deh." Terus pamannya bilang, "Wah, Dek, ini kan jamnya udah lama nih. Kalau 2 juta gimana ya, Dek, ya? Soalnya jam-jam baru kan semakin banyak yang bagus juga. Nah, sedangkan jam Ade jamnya juga udah lama, ini juga udah debuan. Nanti khawatirnya mesinnya rusak atau nggak bisa dipakai lagi nih, Dek. Daripada nggak laku-laku, lebih baik saya beli deh 750.000, gimana, Dek?" Ade mikir-mikir, "Wih, bener juga ya. Kalau jamnya nanti makin lama, makin nggak bisa berfungsi, harganya makin turun nih." Oh, takut dong. Ya udah deal lah 750. Besokannya, si adiknya datang ke toko itu lagi, ternyata jam tersebut dijual sama tokonya seharga 4 juta. Terus dia bingung, "Pak, paman, ini kemarin paman beli 7,5, sekarang kenapa dijual 4 juta?" Pamannya bilang, "Iya, karena jam ini jam lama, tapi antik. Mesinnya juga masih bagus, karena buatan lama, mesinnya pembuatannya lebih teliti dan lebih detail. Ini jam terbaik," katanya dia gitu. Adiknya nyesel nggak? Nyesel. Kenapa adiknya nyesel? Kenapa anak itu nyesel? Karena anak itu nggak tahu harga barang itu berapa. Kalau anak itu analisa harga barangnya itu berapa, dia tahu, dia yakin, ditawar murah nggak mau, karena dia tahu nilainya dia tinggi. Sama, PGEO kita udah bahas nih, kalau dibandingkan dengan BUMN lainnya katakanlah Tins, ini profitnya lebih bagus. Kalau dibanding dengan Antam, kalau dibanding dengan, eee, misalkan Pegas, ini secara PBV lebih murah dari mereka dan secara potensial growth bisa lebih tinggi juga. Ini merupakan salah satu energi yang didukung juga sama pemerintah. Jadi, yang saya lakukan apa? Tadi pada saat harga sahamnya turun, saya juga ikut IPO ya di 875. Pas turun deg-degan nggak? Ya secara jangka waktu pendek mungkin deg-degan, tapi karena saya tahu jamnya yang anak itu punya, ya saya tahu barang yang saya beli, saya udah analisa kemarin, saya rasa sekalipun turun,
itu pasti short term. Karena untuk long term-nya ada potensi bertumbuh yang bagus, gitu. Akhirnya yang saya lakukan apa, pada saat harga 825 pilihannya 2, cut loss atau tambah. Tapi karena saya tahu performance-nya cukup oke, rencana jangka panjangnya juga jelas, saya nambah muatan di 825. Ternyata turun lagi sampai 815, 820. Ya udah, saya pikir ya udah coba lihat besok deh. Ini harusnya barangnya nggak masalah kok, barangnya bagus. Dan ternyata di akhir-akhir periode nih jam 3 dengan cepet banget dia naik lagi ke 875. Ya di sini hari pertama not bad lah. Saya untung sekitar 1% lebih, 1,2% atau 1,25 ya something like that lah. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagai retail kalau kita nggak analisa, pasti kita gampang kejebak deh, "Wah, influencer itu ada jual saham ini nih karena dia takut cut loss juga." Atau, "Wah, kayaknya nih, kebanyakan sahamnya udah dikendalikan oleh masyarakat nih, mau private placement nih, mau investornya mau keluar atau pakai cuma buat bayar utang," gitu ya. Nah, ini fear-fear seperti itu isu yang dimainkan agar bandar-bandar bisa beli barang retail di harga murah. Sama kayak anak tadi ditakut-takutin, "Ini jamnya nggak nyala loh, ini udah lama loh, kayaknya mesinnya kurang." Dibuat fear, dibuat takut. Sampai akhirnya dia beli harga murah, pas dijual lagi harganya udah tinggi. Ini 870 nih di sini. Dan besok besok potensinya, kemungkinan besar sih naik lagi. Ada potensi turun nggak? Ada. Siapa yang tahu gitu ya. Cuma berdasarkan kinerja seharusnya tetap masih oke. Nih, contoh, kalau kita lihat nih di iPod ya, ini iPod Pertamina Geothermal, Antam, Tins, Pegas. Secara pair-nya ya dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak, standar gitu ya. Karena perusahaan ini bertumbuh juga lumayan, pertambahan ekuitasnya juga lumayan kalau kita lihat di laporan keuangan yang nanti akan saya tampilin juga. PBV-nya PBV-nya ini masih di angka kalau ini di angka 1,9 enggak, kalau saya hitung sih sebenarnya kalau saya hitung pribadi sekitar 1,3. Nah, Antam sendiri PBV-nya ada 4,8. Tins, ya ini karena pertumbuhan salesnya kecil banget, PBV 0,7, kurang menarik. Pegas ini di 2,4. Ini Pertamina Geothermal dengan pertumbuhan yang proven juga, ini PBV segini ya cukup wajar. Dibilang mahal enggak, dibilang murah ya enggak gitu ya, mahal belum lah. Jadi masih ada potensi ke situ. Buktinya apa? Kalau kita lihat nih, ini CC Mandiri Sekuritas, ini di akhir-akhir pasti dia belinya gede banget nih, 226 billion di harga 841. CS, Credit Suisse ini lebih pintar lagi, beli di 825, sekarang udah cuan tiong-tiong. Nah ini dealer-dealer, ini bandar-bandar lain nih yang melakukan big sell juga gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi, investor nggak harus punya prinsip gitu. Jangan dengar orang takut cut loss. Ini yang nyesek nih ya, yang beli 875 pasti ini kalau dia jual 825 jual, 815 jual, barangnya habis, tiba-tiba naik, nangis gigit jari. Karena dia nggak tahu, dia nggak yakin barang apa yang dia pegang gitu. Itu makanya Warren Buffett selalu bilang, tahu apa yang kita pegang gitu ya. Nah, kalau kita lihat deh laporan keuangannya lagi. Kita lihat kemarin di sesi video pertama sudah dibahas. Kita coba lihat intip sekali lagi untuk oke, laporan keuangannya nih tahun 2019-2020. Equity-nya bertumbuh 9%. Bagus. 2020-2021 ekuitas bertumbuh juga dari, 20 triliun ke 24 triliun. Bagus. 2022 juga bertumbuh dari 24 triliun ke 26 triliun. Ini oke. Profitnya ini cukup signifikan. 2020 kita tahu lah Covid. Ini minus. Di 2021-nya bisa balikin loh. Dari yang tadinya profitnya kecil, pertumbuhan minus 24% jadi bertumbuhnya drastis. Jadi bertumbuhnya cukup drastis gitu ya. Sebentar, kalau kita lihat nih. Tuh, bertumbuhnya 17%. Ini dari minus bertumbuh 17% sampai di 2022 pertumbuhannya paling bagus, tumbuh 31%. ROE-nya juga pelan-pelan mulai pulih. Ini fase pemulihan nih. Dari 10% ngedrop
gara-gara Covid mulai stabil lagi konsisten di 7%, mulai naik 8,5, ini cukup oke. PBV juga kalau dihitung masih satu di bawah 2, di bawah 1,5 kalau menurut perhitungan saya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa masih oke dibanding dengan PBV-PBV lain yang tadi kita bahas di iPod gitu. Nah, jadi sobat investor, yang mau saya sampaikan adalah sebelum beli barang, yakin dulu barangnya apa. Ketika dia diskon, harusnya kalau perhitungan kita yakin dan benar, harusnya itu indikasi bahwa kita bisa dapat barang lebih murah lagi. Mungkin bukan harga yang murah banget, tapi ketika kita tahu nih, oke lah kalau kita beli murah ini ada potensi sekian. Kita tahu potensinya segimana, kita yakin pegang barang itu. Sehingga kalau mau digocek kayak gimana pun ya, mungkin satu kedua kali kita kegocek jadi pengalaman. Yang ketiga, keempat, dan seterusnya kita jadi lebih bijak. Bahkan ketika gocekan itu kita bisa memanfaatkan itu sebagai peluang gitu teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau kita udah lihat, pembahasan hari ini, jadi ya saya berharap untuk kedepannya teman-teman, kita sama-sama belajar, kita sama-sama lihat secara fundamental, secara historis performance-nya, dan kita yakin dengan barang yang kita pegang. Kalau kita yakin itu bagus, kalau turun kita seharusnya nggak worry. Worry boleh, tanda kita tahu barang yang kita pegang performance-nya gimana, tapi jangan dikendalikan oleh keraguan itu, kita lihat kalau memang barangnya murah, kenapa enggak kita masuk lagi. Ini berlaku di case-case tertentu. Jadi semoga kita jadi lebih bijak lagi dalam berinvestasi, lebih cerdas lagi dan lebih bisa meraup banyak peluang. Sampai ketemu di konten selanjutnya.